Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Mateus Trisnawara. Jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi sebagai persyaratan untuk ujian akhir semester. Oke, dan aplikasi yang saya review kali ini yaitu aplikasi dengan nama Dinego. Nah, untuk situsnya kita bisa masuk di sini. Sudah masuk di sini merupakan ada tampilan awalnya. Di sini ada beberapa menu. Misalkan di sini ada menu Jubil Market, tukar tambah, ambil gratis. Oke, di sini yang pertama untuk kita yang belum punya akun kita bisa buat akun baru. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu untuk akun yang free dan untuk akun yang premium. Sedangkan kalau akun yang premium itu dia mendapatkan diskonnya lebih tinggi. Nah, untuk aplikasi Dinego ini dia punya 3 layanan utama. Yang pertama itu Jubli, yaitu jual beli, itu khusus untuk promosi atau beriklan jual beli barang, produk atau makanan. Nah, di situ juga bisa untuk tawar harga. Sedangkan fitur yang kedua yaitu untuk gratis. Itu khusus barang-barang atau item yang mau dikasih gratis atau diambil secara gratis atau dia didonasikan. Itu misalkan di layanan peduli sosial. Nah, yang terakhir yang fitur yang ketiga yaitu fitur tuktam atau tukar tambah. Itu merupakan khusus untuk beriklan, tukar tambah barang saja, tidak untuk dijual. Nah, misalkan di sini kita mau tambahkan akun, kita bisa pilih di sini free. Nah, kita klik di register sekarang. Nah, di sini juga yang pertama kita ada 3 tahap, yaitu foto, biodata, dan privasi. Nah, untuk foto ini kita upload foto kita, dan foto ini foto bebas. Dan berikutnya untuk biodata. Nah, kita masukkan nama lengkap, lalu nama alias atau nama toko yang kita akan buat. Dan lalu untuk nomor WhatsApp ini harus nomor WhatsApp yang aktif karena nanti akan mengirim kode aktivasi di WhatsApp. Lalu di sini kita pilih negara, setelah negara pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Nah, setelah tahap yang kedua ini kita ke tahap yang ketiga, yaitu di sini kita masukkan email, username dengan password. Nah, kita register sekarang. Oke, kebetulan di sini saya sudah buat akun, jadi kita tinggal login saja. Nah, kita masukkan username dan passwordnya. Oke, saya masukkan passwordnya. Oke, lalu saya login. Nah, bisa dilihat berhasil login. Oke, nah ini merupakan tampilan yang setelah kita login. Nah, di sini bisa lihat di nama perusahaan atau nama saya itu MTW KB. Nah, di sini juga ini merupakan singkatan. Nah, kalau MTW itu nama saya Mateus Trisnawara, lalu KB itu inisial mata kuliah komputasi bergerak, lalu C itu kelas saya. Oke. Nah, di sini juga kita bisa untuk menjual barang-barang. Misalkan di sini saya akan menjual satu barang. Nah, kita pilih Jubil Market, lalu semua produk. Nah, kita tunggu. Oke. Oh, salah. Kita seharusnya bukan di Jubil Market tapi di Kelola Jubli. Lalu kita tambah produk. Nah, di sini juga kita diminta untuk memasukkan gambar produk, lalu lokasi, data produk. Nah, yang pertama saya masukkan fotonya. Misalkan saya mau jual sepatu ini, kita masukkan fotonya, lalu lokasi, kita tentukan lokasinya itu di
bisa lihat di sini. Nah, di sini adalah lokasinya. Oke, kita tentukan lokasinya di ini lokasinya. Oke, setelah lokasinya kita pilih status barang bekas, kita pilih status publish, kategori fashion pria, lalu kategori subproduk, jumlah itemnya 1. Nah, nama barang sepatu Ventela. Nah, misalkan di sini saya jual harga 275.000, lalu diskonnya misalkan 250.000. Nah, harga minimalnya misalkan 145.000, harga maksimalnya 300.000. Oke, lalu di sini kita tambahkan deskripsinya. Ventela wanita. Oke, lalu di sini kita sudah masukkan semua, kita tinggal klik centang di sini. Oke, produk icon kamu sudah disimpan. Nah, oke, berikutnya saya akan lanjut sesuai dengan soal di sini karena kita sudah menjelaskan tahap-tahapnya. Lalu berikutnya kita masuk ke nomor 2, yaitu yang pertama 2A, yaitu bagaimana penerapan domain situs, apakah menerapkan protokol keamanan. Oke, yang pertama saya jelaskan, domain situs itu adalah adalah alamat yang akan mengantarkan orang ke suatu situs atau situs tujuan. Sebuah domain situs itu harus menerapkan protokol keamanan agar dapat terhindar dari kejahatan virtual atau cybercrime, apalagi website dengan transaksi finansial di dalamnya seperti website e-commerce. Selain itu juga sangat berbahaya, bukan, jika data-data sebuah perusahaan pada saat itu websitenya dicuri atau dihack, diubah dengan dihack oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, lalu walaupun tidak berhubungan langsung dengan transaksi keuangan, maka dari itu sangat penting untuk memperhatikan dan mengutamakan keamanan website. Nah, untuk penerapan keamanannya pada domain situs itu seperti ini. Yang pertama itu kita gunakan SSL. Nah, SSL itu merupakan hal yang paling utama untuk membuat website aman. Penggunaan SSL akan nampak pada alamat domain website yang diawali dengan HTTPS. Misalkan yang ini itu kita diawali dengan HTTPS ini. Oke, atau dengan icon gembok, bisa lihat nih statusnya connection is secure. Icon gembok pada domain tersebut yang menandai bahwa koneksi antara browser dengan server website berjalan dengan aman dan terinskripsi. Website dengan inskripsi HTTPS telah ditandai Google sebagai website yang aman, sedangkan website dengan HTTP ditandai dengan not secure atau tidak aman. HTTPS itu merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTP
membuat website dengan transaksi keuangan seperti misalnya website e-commerce semakin aman dan datanya semakin terenkripsi. Oke, yang berikutnya itu selalu update CMS website. Sangat penting untuk memastikan menggunakan versi CMS yang terbaru dan terupdate. Hal ini bertujuan untuk menghindari peretasan yang dilakukan oleh hacker atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan metode hacking secara otomatis yang hanya dapat bekerja pada software yang sudah usang atau tidak pernah diupdate lagi. Oke. Software yang sudah usang sangat mudah dihack dengan menggunakan bots yang melakukan scanning dan mencari celah secara terus-menerus untuk dilakukan bobot. Jadi pastikan untuk selalu menggunakan CMS dengan versi terbaru pada website Anda. Yang selanjutnya itu perhatikan konfigurasi server. Oke. Yang pertama, Anda harus mengetahui apa saja jenis konfigurasi yang digunakan pada web server. Misalnya Apache, Nginx, Microsoft IIS. Hal ini bertujuan untuk menerapkan pengaturan tertentu yang akan bekerja pada server sesuai dengan perintah untuk meningkatkan keamanan website. Web server ini merupakan software yang bekerja pada web client supaya browser dapat menampilkan halaman data yang diminta. Nah, selanjutnya itu gunakan satu situs untuk satu server. Web hosting dengan IP address memang cukup populer, namun sayangnya hal ini dapat memicu risiko cybercrime yang lebih besar. Hosting 5 situs pada satu server jelas akan lebih berisiko besar. Hosting 5 situs pada itu dibandingkan jika menggunakan dedicated IP address, karena hacker dapat menemukan kelemahan satu situs dan dapat menyebar ke situs lainnya. Kerugiannya adalah data yang hilang, proses recovery yang membutuhkan waktu dan usaha, serta kemungkinan masih bisa terkena serangan lagi karena masih ada satu circle IP address yang sama. Namun jika menggunakan dedicated IP address, maka Anda dapat memastikan traffic yang menuju ke IP address tersebut hanya akan masuk ke website Anda. Nah, selanjutnya itu kita ganti pengaturan default CMS. Pengaturan default CMS website memang mudah digunakan bagi pemula. Selain pengaturannya yang sederhana, pengoperasiannya juga mudah dan cepat. Namun hal ini berbahaya bagi keamanan website Anda. Default CMS yang sangat berbahaya untuk keamanan end user seperti yang kita ketahui. Serangan hacker dilakukan secara otomatis dan banyak yang memanfaatkan pengaturan default dari CMS dengan mengubah setelan CMS. Anda dapat menghindari sejumlah serangan cybercrime pada website Anda. Selanjutnya itu perhatikan akses user untuk file permission. File permission merupakan hak akses user dalam read, write, dan execute file dalam website. Nah, selanjutnya itu yang pertama kita menjelaskan bagaimana dengan penerapan domain situs, apakah menerapkan dengan protokol kesehatan. Nah, yang selanjutnya kita ada celah keamanan pada layanan Dinego untuk dimasuki. Jelaskan beberapa fitur yang ada di penyelesaian pencegahannya. Nah, di sini kita menggunakan situs yaitu Immuniweb. Kita langsung saja masuk ke situsnya. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita pilih. Nah, kita pilih ini Community Edition, lalu SSL Security. Nah, jika tampilan seperti ini, kita copy yang script yang kita link ini, https diego.id. Kita copy, lalu kita letakkan di sini. Nah, kita coba cek. Nah, di sini merupakan ini proses untuknya. Kita tunggu sementara prosesnya. Nah, bisa dilihat tampilannya menjadi seperti ini. Oke.
sini dia tidak ada untuk no major induction not issue. Nah, di sini untuk keamanannya masih aman, tidak ada masalah yang terjadi. Oke, baik teman-teman, di sini kita masuk salah. Dan seharusnya kita masuk ke sini di website security test. Kita masuk di sini, lalu untuk situsnya kita letakkan di sini. Kita jalankan, kita tunggu prosesnya. Oke, kita ke bawah. Nah, bisa dilihat yang pertama kita lihat di software ini security test dia terdapat dua masalah. Nah, masalah yaitu adalah yang pertama CMS dan kerantaan sidik jari. Nah, untuk CMS di sini versinya sudah tidak diketahui sehingga dia harus kita update terus. Kemudian untuk sidik jarinya, versi komponen sidik jari sudah sangat usang dan rentan terhadap kerantaan yang diketahui publik, sehingga untuk harus diperbarui ke versi yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya untuk EU GDPR itu dia terdapat dua isu, itu adalah kebijakan pribadi dan keamanan situs web. Untuk kebijakan pribadi pada website Dinego ini tidak ditemukan situs web atau tidak mudah diakses. Kemudian untuk keamanan situs webnya, CMS situs web atau komponennya sudah usang dan mengandung kerentanan keamanan yang diketahui publik. Jadi sepertinya harus diperbarui ke versi yang lebih bagus lagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu di menu PCI DSS. Nah, dia itu kepanjangan dari Payment Card Industry Data Security Standard. Itu merupakan standar keamanan informasi kepemilikan. Nah, jika kita lihat di sini, dia terdapat juga ada 3 permasalahan. Nah, ada pertama masalah itu CMS situs web atau komponennya tampaknya sudah ketinggalan zaman atau masih versi lama, sehingga harus diperiksa ke perbaruan yang lebih tersedia. Dan masalah selanjutnya yaitu CMS untuk situs web sidik jari atau komponennya mengandung kerentanan yang diketahui publik, sehingga harus juga diperbarui ke versi yang terbaru lagi. Nah, bisa dilihat untuk selanjutnya di security di sini dia tidak ada permasalahan. Lalu untuk di sini untuk security testnya, nah untuk content security dan policy test dan header security test di sini tidak ada isu yang sehingga dia berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya itu kita ke pertanyaan selanjutnya. Yang ke bagian ketiga, apakah server atau hosting yang digunakan aman untuk dilayani untuk layanan Dinego Release? Oke, menurut saya server atau hosting dari Dinego itu sudah sangat aman karena web hosting dan Niaga Hoster menggunakan sistem keamanan cerdas dari BitNinja untuk melindungi website kita dari serangan hacker. Untuk meningkatkan kualitas keamanan website pelanggan Niaga Hoster telah mengubah proteksi malware ke Immunif 360. Nah, Immunif 360 menggunakan sistem proteksi dan pendekatan proaktif yang unik untuk memberi perlindungan total dari serangan yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Nah, untuk selanjutnya itu kita ke pertanyaan selanjutnya. Berikan masukan apa saja itu untuk feedback. Nah, untuk feedback ini dia sudah menyediakan situs di sini. Nah, kita klik saja untuk feedbacknya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita harus seperti ini, kita harus login dulu. Nah, di sini saya login dulu. Oh ya, maaf. Terus Nah, untuk sudah login itu kita menggunakan Chrome di sini.
biar kita kembali di sini saja. Oke, biar kita login ulang di sini WTS Noara, lalu masukkan passwordnya. Nah, kita login. Oke, lalu kita kembali ke untuk feedbacknya ini. Untuk feedbacknya dia bisa ada di bawah sini. Nah, kita ada berikan feedback. Nah, di sini kita boleh pilih. Yang pertama kita pilih kategori, itu merupakan kita saran atau masukan terhadap aplikasi tersebut, atau kritik atau mengkomplain sebuah kita komplain dengan aplikasi Dinego. Lalu perihalnya dan kita masukkan feedbacknya. Oke, di sini untuk feedbacknya saya tidak rekam karena itu ada privasi data kampus juga. Jadi mungkin videonya sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian dan terima kasih.